Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Anissa Kerania Sibuan, NIM 2005-10270 dari Universitas Malikul Saleh, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum merek. Kita lihat dari pengertiannya. Pengertian dari hukum merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, ataupun susunan warna dalam bentuk 2 ataupun 3 dimensi, suara hologram, ataupun kombinasi dari 2 jenis ataupun lebih unsur tersebut untuk membedakannya. Di sini ada 3 jenis merek. Yang pertama itu seperti merek dagang. Merek dagang ini digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang sekalipun secara bersamaan ataupun badan hukum untuk membedakan dengan barang lainnya yang sejenisnya. Seperti Aqua, merek Samsung, merek Honda, ataupun Microsoft, Google, ataupun juga Coca-Cola. Merek jasa. Merek jasa ini digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum juga. Untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya, merek jasa ini berupa Garuda Indonesia, JNE, JNT, baru Pos Indonesia, BSI ataupun Telkomsel ataupun Bank Aceh sekalipun. Di sini juga ada merek kolektif. Merek kolektif digunakan pada barang ataupun jasa dengan berkarakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Untuk membedakan merek tersebut ataupun sejenis lainnya seperti Indomaret, Alfamart, McD, KFC, Sinarmas ataupun logo lainnya. Permohonan pendaftaran merek. Permohonan ini merupakan person ataupun orang, satu orang pun sekalipun ataupun badan hukum. Yang kedua, badan hukum atau yang disebut dengan rich person. Yang ketiga, beberapa orang ataupun badan hukum ataupun pemilikan bersama atau merek kolektif. Seperti brand ambassador. Yang ketujuh ini kita lihat dari fungsi pendaftaran merek. Sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas mereknya yang terdaftar. Yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap beberapa merek yang sama keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh pemohon lainnya untuk barang ataupun jasa sejenis lainnya. Yang ketiga ini sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan ataupun yang sama pada pokok dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Merek tidak dapat didaftarkan. Yang pertama itu didaftarkan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Yang kedua itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan ataupun ketertiban umum. Yang ketiga tidak memiliki daya pembeda. Yang keempat telah menjadi milik umum ataupun merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.